Cik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaidan Azlani dengan NIM 212111341. Eh, Izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu, yaitu tentang perilaku-perilaku apa saja perilaku yang dilarang dalam bisnis syariah. Baik, langsung saja kepada materi. Yang pertama adalah tentang perilaku yang dilarang adalah tentang riba. Ya. Riba merupakan istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti meningkat atau bertambah secara umum. Secara umum, riba didefinisikan sebagai keuntungan tambahan yang diperoleh dari meminjam uang atau barang dengan suatu persyaratan pembayaran lebih dari dipinjamkan. Dalam konteks Islam, riba dianggap sebagai dosa besar karena dianggap merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Riba dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dianggap sebagai dosa besar. Riba dapat terjadi dalam berbagai bentuk transaksi keuangan seperti pinjaman dengan bunga, riba bank, atau transaksi kredit yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak seimbang. Dalam Al-Quran, riba dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surat Al-Imran ayat 130. Kemudian yang kedua yaitu tentang penipuan. Perilaku yang kedua adalah penipuan. Penipuan adalah tindakan tidak jujur dan curang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan yang tidak sah dengan cara tidak adil dari pihak lain. Dalam konteks bisnis syariah, penipuan adalah tindakan tidak jujur dan curang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang untuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memanipulasi informasi, membuat kesepakatan palsu, menipu, atau menggunakan kekuasaan dan pengaruh untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Dalam konteks bisnis syariah, penipuan dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bisnis Islam, yaitu kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Kemudian perilaku selanjutnya, yang ketiga adalah, sebelumnya, dasar hukum dari dilarangnya penipuan terdapat dalam Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Al-Quran surat Nisa ayat 29. Perilaku selanjutnya yaitu tentang curang dalam menimbang. Curang dalam menimbang adalah tindakan yang melibatkan pengubahan atau manipulasi hasil timbangan dengan sengaja untuk keuntungan pribadi atau organisasi. Hal ini bisa terjadi pada berbagai situasi, misalnya dalam perdagangan, produksi makanan maupun di lingkungan industri lainnya. Tindakan curang dalam menimbang bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan timbangan yang sudah diprogram untuk menghasilkan hasil yang salah atau menambahkan benda-benda kecil ke dalam barang yang akan ditimbang untuk menambah beratnya. Selain itu, curang dalam menimbang juga bisa terjadi dengan cara menimbang barang dengan menggunakan sesuatu yang berbeda. Curang dalam menimbang ini terdapat dasar hukumnya, dasar dilarangnya
curang dalam menimbang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurban wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun, yang artinya dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai dewasa dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Perilaku selanjutnya adalah judi atau maisir. Maisir atau kimar yaitu suatu bentuk permainan game yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah satu seorang pemain menang, maka ia akan mendapatkan keuntungan dari pemain-pemain yang kalah. Sebaliknya, seorang pemain yang kalah tidak mendapatkan keuntungan akan tetapi mendapatkan suatu kerugian. Judi ini dijelaskan dengan jelas dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Perilaku selanjutnya yaitu melambungkan harta. Mekanisme pasar dalam Islam sudah menjadi perhatian para ulama klasik. Al-Ghazali menjelaskan evolusi pasar secara alami. Proses evolusi pasar secara alami, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia juga memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Kemudian dari sinilah terbentuk pasar. Menurut Abu Yusuf, tidak ada batasan tentang ketentuan mahal dan murahnya suatu harga pasar. Murah dan mahalnya harga pasar merupakan ketentuan Allah. Ini diatur dalam sebuah qaul sahabiah menurut Yusuf Qaradawi. Asy-Syaukani dalam memakai dalil ini adalah sesungguhnya manusia dikuasakan atas harta mereka, sedangkan pematok harga adalah suatu pemaksaan terhadap mereka. Demikian secara mutlak adalah mirip dengan perkataan kaum Syuaib yang benar adalah manusia dikuasakan oleh harta atas harta mereka dengan syarat tidak membahayakan mereka dan orang lain. Karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kedua bahwa hadis tersebut seperti disebutkan oleh pengarang kitab Subul Salam Sanani berkenan dalam masalah khusus atau tentang kondisi tertentu dan tidak menggunakan lafaz yang umum. Di antara ketentuan dalam ilmu usul fikih dikatakan bahwa kasus-kasus tertentu yang spesifik tidak ada keumuman hukum padanya. Selanjutnya, perilaku yang dilarang selanjutnya adalah tadlis. Tadlis berasal dari bahasa Arab dengan bentuk masdar dari kata dalasa, yudallisu, tadlisan, yang bermakna tidak menjelaskan sesuatu atau menutupinya dan penipuan. Ibnu Manzur dalam lisan Al-Arab mengatakan bahwa dalasa di dalam jual beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib atau cacatnya. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak sama-sama ridho. Karena itu, mereka di pihak yang bertransaksi harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang mereka tidak ketahui. Tadlis ini diatur dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu saling membunuh diri dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Selanjutnya perilaku yang dilarang dalam etika bisnis adalah ikhtikar. Ikhtikar dilihat dari segi artinya yaitu penimbunan. Penjelasan berkaitan dengan makna ikhtikar ini dapat dilihat pada penjelasan ma'ruf bahwa ikhtikar merupakan kata kerja yang dipindahkan atau masdar dari kata-kata fi'il madi ikhtikar. Akar katanya dari hakara yang menurut bahasa ialah istabda yang diartikan bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, menurut penjelasan bahwa kalimat ikhtikar asyai'a yaitu mengumpulkan sesuatu dengan tujuan menahannya untuk menunggu harta melonjak, kemudian dijual dengan harga tinggi. Nah, dalil yang menjelaskan tentang ikhtikar tentang yaitu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dalilnya hampir sama pada perilaku tadlis ya. Intinya adalah kita dilarang untuk memakan harta sesama muslim dengan cara yang batil. Kemudian yang terakhir adalah perilaku yang dilarang dalam etika bisnis syariah yang terakhir adalah tas'ir. Pengalian tas'ir menurut bahasa sama dengan si'ir, yaitu menetapkan atau menentukan harga dapat juga dikatakan bahwa si' si' al-si' adalah harga dasar price rate yang berlaku di kalangan pedagang. Sedangkan al-jabari berarti secara paksa. Jadi atas ayat al-jabari adalah penetapan harga secara paksa, biasanya melalui sesuatu kekuasaan. Dalam terminologi fikih, para ulama mendefinisikan tas'ir dengan beragam redaksi. Menurut Syafi'iyah, Syekh Zakaria Al-Ansori berpendapat bahwa pemerintah atau penguasa menyuruh penjual pasar untuk tidak menjual barang dagangnya kecuali dengan harga tertentu. Walau pada saat harga sedang melambung tinggi yang menyusahkan masyarakat. Imam An-Nawawi mendefinisikan tas'ir dengan menetapkan harga makanan atau yang semisalnya dengan harga tertentu. Menurut Malikiyah, Ibnu Urfah mendefinisikan tas'ir dengan pembatasan harga dengan harga tertentu oleh pemerintah atau hakim atau badan otoritatif kepada para penjual. Dalilnya yaitu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Mungkin itu saja. Jadi ada 8 hal-hal yang dilarang dalam etika bisnis syariah ya, teman-teman. Untuk mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.